Di tahun 1410, di tengah gelombang Samudra Hindia yang bergemuruh, muncul barisan kapal-kapal raksasa dari timur. Armada Kekaisaran Ming dipimpin oleh Sang Laksamana Agung, Cheng Ho, berlayar menuju negeri rempah, Sri Lanka. Ia datang membawa damai, membawa pesan persahabatan dari Kaisar Tiongkok. Tapi di tanah itu, kehormatan disambut dengan kesombongan dan niat baik dibalas dengan pengkhianatan. Maka Cheng Ho pun membalas, bukan dengan kata-kata tapi dengan pasukan, meriam, dan panji-panji naga yang mengepung istana dalam semalam. Ini membuat Raja Sri Lanka ditawan, dan dunia menyadari bahwa damai adalah pilihan, tapi kekuatan adalah kewajiban. Langit Samudra Hindia membentang kelabu, menggantungkan awan dan badai di Cakrawala, ketika 100 lebih kapal raksasa dinasti Ming mulai mendekati pesisir selatan Pulau Ceylon. Di balik kabut asin dan ombak tinggi terlihat bayangan megah kapal-kapal bau cuan, perahu harta, berlayar dalam barisan yang sempurna, seakan barisan naga laut dari langit. Di atas salah satu kapal utama, berdiri seorang pria jangkung berkulit perunggu, mengenakan jubah panjang bersulam naga emas. Dialah Laksamana Cheng Ho, pelaut agung dari Nanjing, kasim kepercayaan Kaisar Yongle, dan utusan peradaban terbesar di timur jauh. Sri Lanka, atau yang kala itu disebut sebagai Ceylon, bukanlah pulau kecil yang tak dikenal dunia. Ia adalah tanah yang harum oleh rempah, harum oleh kayu manis dan dupa langka, dan harum oleh cerita-cerita para saudagar dari Persia, Arab, dan India yang singgah dan pergi membawa berita tentang emas dan permata, tentang raja yang sombong dan rakyat yang patuh. Dan di atas tahtanya, duduk seorang penguasa yang merasa bumi ini terlalu kecil untuk menampung harga dirinya. Raja Alagakonara. Kedatangan Cheng Ho ke tanah itu membawa maksud yang damai. Ia bukan penakluk, bukan penjajah. Ia membawa panji kekaisaran, surat bertulis emas dari Kaisar Ming, dan hadiah-hadiah megah untuk menjalin persahabatan. Tapi Raja Sri Lanka tidak melihatnya sebagai tamu, ia melihatnya sebagai ancaman. Bukan karena Cheng Ho kasar atau angkuh, tetapi karena kekuatannya terlalu besar, karena kapal-kapalnya terlalu banyak, dan karena dunia di mata Alagakonara hanya punya tempat untuk satu raja agung, dirinya sendiri. Maka tipu daya disusun dalam diam. Di tengah pesta penerimaan dan senyum-senyum manis para pengawal kerajaan, pasukan Sri Lanka diam-diam diperintahkan menyusun barisan. Mereka hendak menyerang dan merampas, menaklukkan Sang Laksamana Tiongkok dan menjadikan hartanya sebagai persembahan kekuasaan. Tapi yang mereka lupakan adalah, di balik senyum Laksamana Cheng Ho, tersembunyi mata yang telah terlatih menghadapi badai. Di balik jubah damainya, ada jantung seorang pemimpin perang, dan di belakangnya ada kekuatan satu kekaisaran yang dapat melipat dunia. Malam sebelum serangan itu direncanakan, Cheng Ho bermeditasi dalam sunyi. Di bawah cahaya lentera di ruang utama kapalnya, ia duduk bersila. Ia tahu bahwa kedamaian tak selalu diberi ruang di dunia yang dipenuhi nafsu kekuasaan. Maka ia memanggil para panglima memberi aba-aba. Bila raja tidak memahami kehormatan, maka biarkan ia belajar dari kekuatan. Bila sambutan dibalas dengan pedang, maka pedanglah yang akan menjawab. Fajar berikutnya, pantai selatan Sri Lanka bergetar. Ratusan perahu kecil diturunkan. Dari perut kapal-kapal besar keluar pasukan berpakaian besi, membawa panji-panji naga, dan menjejakkan kaki mereka ke tanah asing yang telah mengundang murka langit. Mereka bukan penjara, tapi penjaga kehormatan. Mereka tidak membakar rumah, tapi membakar kesombongan. Pasukan Cheng Ho menyerbu kota, mengepung istana dalam satu malam. Panah api menari di langit. Meriam-miram dari kapal diarahkan ke benteng. Rakyat lari tunggang langgang. Raja Alagakonara, yang sebelumnya tertawa, kini bersembunyi dalam istana batu. Tapi dinding tebal pun tidak cukup untuk menahan tekad dari armada yang berlayar ribuan mil demi membawa kehormatan negerinya. Dalam hitungan jam istana itu jatuh. Prajurit kerajaan menyerah, sang raja bersama keluarganya ditangkap. Tapi Cheng Ho tak memenggal kepala mereka. Ia tidak mempermalukan mereka di hadapan rakyat. Sebaliknya, mereka dibawa naik ke kapal, tidak sebagai budak, tapi sebagai pelajaran hidup. Cheng Ho memperlakukan mereka dengan hormat. Ia tahu, musuh yang ditundukkan dengan kebijaksanaan akan lebih berharga daripada yang dihancurkan oleh amarah. Armada pun kembali ke Tiongkok, membawa tidak hanya barang dagangan dan peta baru, tetapi juga kabar bahwa Kekaisaran Ming bukan kekuatan yang bisa diabaikan. Di pelabuhan Nanjing, sang Raja Sri Lanka dipersembahkan kepada Kaisar sebagai bentuk penaklukan simbolik, tapi ia tak dipermalukan.
Ia diajak memahami makna dari kekuatan yang tak membunuh, dari kekuasaan yang tak menjarah, dan dari kejayaan yang tak haus darah. Sejak saat itu, dunia mulai memahami bahwa Cheng Ho bukan sekadar pelaut. Ia adalah bayang-bayang kekaisaran yang mengarungi samudra. Ia adalah penyeimbang dunia antara diplomasi dan pedang. Di Sri Lanka, ia meninggalkan jejak bukan berupa abu dan reruntuhan, tetapi pelajaran bahwa kekuatan terbesar adalah ketika kau mampu menaklukkan tanpa harus menghancurkan. Dan di antara gelombang yang surut, di pantai-pantai yang dulu menyambutnya dengan curiga, nama Cheng Ho tetap dikenang bukan sebagai penjajah dari timur, tapi sebagai utusan langit yang datang untuk menulis bab baru dalam sejarah dunia.